Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam craft lover se-Nusantara. Kembali kita ketemu di Podcraft di Jilang di Inacraft 2024 di hari yang ketiga. Kembali di Podcraft kali ini kita segera ketemu dengan satu cerita unik, inspiratif, luar biasa yang akan memberi ruang imajinasi kita bersama. Ada satu bintang tamu kita, narasumber kita ada Reni Z dari Z Collection. Halo, assalamualaikum Kak Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, sehat, bahagia dan berkelimpahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kak Z boleh tanya nih, udah berapa kali gabung ikut di acara Inacraft Kak Z? Atau dari tahun berapa Kak Z? Oke, saya sudah ini yang ketujuh kali. Tujuh kali dan selalu setiap kali ada Inacraft saya selalu gabung. Karena memang di sini saya selain masalah perdagangannya, tetapi juga ternyata menambah banyak sekali inputan kepada ide-ide, kepada soul saya juga untuk melihat craftnya teman-teman yang lain itu banyak sekali yang keren-keren dan punya selalu berbeda setiap event kayak gitu. Jadi mereka develop. Jadi ternyata semua anggota-anggota yang ikut-ikut di Inacraft ini memang kualitasnya sangat oke. Mereka berkembang pesat dan kita harus ikuti terus. Kalau nggak masuk ke Inacraft, rugi, ketinggalan berita, ketinggalan kreativitas. Oke, mantap. Sangat promo banget. Berikutnya kapan sih pertama kali gabung sama Inacraft? Terus siapa yang ngajak gabung sama Inacraft Kak Z? Oke. Dengan alasan apa yang pertama kali ngomong sama Kak Z itu? Oke. Sebenarnya bukan, kebetulan waktu itu belum ada yang ngajak gabung. Saya survei sendiri, mencari di mana sih sebenarnya market kita. Karena kebetulan Z Collection adalah premium botanical print producer. Jadi kita kenapa mengklaim premium? Karena kita mengedepankan tekniknya, kita selalu develop tekniknya dan kualitasnya kita juga bisa menggaranti no fade out atau tidak luntur dan semuanya 100% natural dyeing dan juga teknik-tekniknya semua benar-benar natural, no sintetik, no polyester. Itu karena itu juga sebagai campaign kita sebagai eco printer untuk bisa mengkampanyekan save the planet yang juga save kepada humannya dan juga memberikan warna-warna baru ke dalam dunia natural gitu. Ke dalam dunia natural supaya kita bisa menarik yang generasi sekarang. Generasi sekarang kan everything about bright thing gitu ya. Padahal sejak zaman dahulu itu warna-warna natural itu kan agak soft, natural, terus kalem gitu ya. Nah saya mencoba menghadirkan yang lebih bright, yang lebih strong, lebih berani dengan catatan selalu tetap menggunakan natural ingredient. Jadi tidak ada synthetic color di dalam Z Collection. That's against our principle. Wow, mantap sekali. Visi misi yang luar biasa dari Kak Z. Terus berikutnya mewujudkan cita-cita tadi, angan dan imajinasi tadi seperti apa perjalanannya Kak Z? Dulu itu awalnya gini, memang dari sejak kecil saya senang fashion. Cuman karena belum ada yang mengarahkan ya kemana gitu arah saya, apakah ke fashion maker kah, tekstil maker kah, or crafter kah gitu. Jadi berjalan dengan waktu saya selalu berkecimpung di dunia itu sehingga ketika kebetulan saya ini penyintas kanker. Saya penyintas kanker kolon sudah sempat divonis stadium akhir dan ketika COVID itu saya tidak boleh keluar rumah dan saya orangnya nggak bisa diem, saya harus bergerak gitu ya. Maka saya berpikir untuk mengkreasikan sesuatu di kain karena saya memang lebih senang ketika bermain dengan kain atau fashion. Maka kita mencoba-coba, kebetulan saya dulu SMA-nya juga IPA dan senang kimia, pengennya jadi kosmetolog sebenarnya. Waktu itu saya UMPTN belum ada kosmetolog gitu. Jadi ketika saya survive dari cancer ini tanpa surgery. Jadi saya alhamdulillah 13 tahun yang lalu itu saya sejak saat itu sampai sekarang itu saya benar-benar natural treatment juga. Dan dari situlah berawal dari semua proses-proses kimia, biologi, kimia alam yang saya pikirkan di kepala karena saya paham
asam basa dan beberapa kimia-kimia, rumus kimia, mana sintetik, mana organik. Nah itu membuat saya jadi akhirnya bisa mendevelop produk sampai hari ini berbeda dengan yang lain kayak gitu. Wow. Terus ini kan proses yang kalau natural itu kan prosesnya panjang, ribet, Ya. dan untuk menemukan warna tertentu butuh riset yang sedemikian rupa. Yes. Dan specialty kita adalah memang di R&D. Kita selalu R&D. Whatever happen, ya, whatever happen kita selalu R&D karena kita tidak pernah tahu perubahan zaman. Jangan sampai kita tergerus. Jadi karena kita kalau ingin leading the market, maka kita harus bisa selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Terutama yang kita gelar di meja ini juga beberapa penemuan baru kami. Bright color ini tidak ada yang sintetik sama sekali dan memang kita komit kepada itu. Apalagi kita marketnya market ekspor. Beberapa kali sudah ekspor dan terakhir Januari kemarin pertengahan kita ke Dubai. Dan dari market Dubai itu ketika dia menerima sampel kami, dites ke laboratori, ternyata mereka langsung sedemikian cepat langsung pengen engage dengan kita untuk membuat MOU sebagai eksklusif supplier. Nah, cuman dalam beberapa hal saya minta dikirimkan dulu draftnya. Saya tidak semudah itu ACC ya, karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Dan di sisi lain premiumnya kita juga kita mengedepankan artnya. Jadi base produk kami memang di kain dan shawl karena ini yang sangat mudah untuk bisa masuk ke semua industri. Tidak hanya fashion, bisa home decoration, bisa craft, bisa packaging, dan bisa bahkan misal orang-orang yang kolektor-kolektor kain atau orang yang memang pengagum seni, bahkan pelukis pun we can call this like God's creature. Ya, God's print. Karena apa? Kita tidak men-treatment daunnya, jadi daun itu akan tercetak sangat alami, terserah tumbuhannya, terserah Tuhan mengutus dia untuk ngeprint seperti apa. Kita hanya memperlakukan treatment di kainnya saja. Jadi ini keluar kuning, keluar merah, keluar ungu, keluar biru. Kalau biru ini memang kita warna ya dengan fermentasi rumput yang dimakan sapi penghasil susu. Jadi biru? Ya gitu, tapi harus difermentate, itu ada sendiri nanti yang membuat fermentasinya namanya indigo gitu. Dan untuk daun-daun yang lain itu kita tidak treatment apapun sehingga keluar seperti ini memang karena kita treatment di kain saja gitu. Warna aslinya? Asli dari sananya, semau dia keluarnya gitu. Itu yang menyebabkan kita benar-benar motifnya one of a kind in the world. Jadi kalau sudah satu keluar, diciptakan, tidak dibeli, itu tidak akan pernah kembali. Seumur hidup. And only one in the world. Only one? Ya, karena kita tidak mengukur ya ketika kita menaruh daun A di berapa sentimeter dan daun ini akan bereaksi apa, itu akan berbeda-beda meskipun dengan resep yang sama. Dengan kain yang sama dan dikerjakan mungkin setelah satu selesai dan dia adalah tahap kedua gitu ya yang dikerjakan dari pohon yang sama hanya berbeda dahan, itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Ya, pasti. Karena dalam beberapa detik sebelum kita petik yang kedua kalinya dia sudah absorb mineral dari tanah yang itu menghasilkan reaksi kimia alam ketika dia bereaksi dengan yang saya berikan di dalam kain. Seperti dan itu bentuk warna dan bentuk yang beda. Betul, dan itu yang membuat selalu berbeda setiap piece yang kita bikin. Wow. Ya. Ada yang bilang gini Kak Z, selama kita memakai teknik yang teman-teman banyak bilang natural dye, Kak Z bilang botanical. Oh ya, botanical print. Ya. Terus ketika semua orang memakai teknik ini dengan memetik daun sebanyak-banyaknya, berarti ketika ini menjadi ya itulah yang membuat teman-teman itu berarti nanti pohonnya pada gundul semua gitu. Itulah makanya kita justru menjadi garda terdepan untuk melakukan replanting. Karena produk ini
tidak bisa menghasilkan cetakan yang baik apabila daun dalam posisi kering gitu. Jadi kalau dia butuh fresh, kita tidak bisa jauh harus setiap hari produksi pergi ke hutan memetik sampai rumah sudah kering, maka lebih baik dari hutan kita ambil benihnya, kita tanam ya kan, seperti itu. Mungkin awal-awal sedikit demi sedikit gunakan daun yang di sekitar kita kayak gitu, dan itu membuat otomatis dengan banyak yang ditanam memperbaiki oksigen, memperbaiki serapan air dan kualitas air di sekitar rumah kita. Nah, apabila kain eco ini minimal di dunia fashion ya, di dalam industri fashion, ketika banyak sekali yang menggunakan eco print dan dikerjakan dengan baik dan benar sesuai kaidah yang benar, maka banyaknya, masifnya masyarakat yang menggunakan eco ini akan membuat eco print lebih banyak yang diproduksi, maka lebih banyak eco printer yang replanting, maka lebih hijau, lebih bersih oksigen kita, lebih banyak air kita, insya Allah seperti itu harapannya. Ya, berarti bukannya kita cuman eksploitasi alam, terus kita nggak nanam lagi. Yang paling penting adalah nanamnya berarti ya. Yes. Karena cara memetik pun kalau di saya, kalau ketika saya ngajarin ecoprint itu cara memetik pun kita ajarkan. Kayak misal ini daun jati ya, ini kan yang diambil yang pucuknya, tetapi kita selalu bilang pakai alat, tidak dipetik begitu karena akan menyakiti tumbuhan satu, kedua dia di daun yang muda itu ada pucuknya lagi yang lebih kecil, itu kita belum butuh, maka kita jangan potong karena dia akan berkembang, mungkin minggu depan kita akan butuhkan, kita bisa ambil kayak gitu. Jadi lebih baik pakailah apa yang kamu ambil saja, tidak perlu berlebihan, karena apabila berlebihan kasihan, mereka juga perlu waktu dan perlu banyak hal untuk bertumbuh. Ya, gitu. Karena yang berlebihan tidak disukai Tuhan tidak ya. Baik. Tidak baik berlebihan, mubazir, teman setan. Iya. Terus berikutnya apa benar banyak atau beberapa teman bilang bahwa pewarnaan alami itu cocok dengan kesehatan juga. kulit like that. Ya, atau malah termasuk ya apa? Ibaratnya kita lagi campaign untuk slow fashion ya. Di samping kita untuk membantu bumi ini lebih sehat untuk mengurangi sampah fashion yang begitu menggunung sebagai sampah kedua terbanyak di dunia. Kedua? Yes, kedua. Setelah plastik? Yes, I don't remember, but the best thing that I remember fashion is the second, the second. Terus selain itu dengan kita mengkampanyekan menggunakan pewarna alami itu, tidak menggunakan sintetik, itu mengurangi salah satu faktor yang memicu kanker. Karena pewarna sintetik yang baru kita beli baju misal ya. Terus kita pakai, kita keringetan. Keringatnya terserap lagi ke dalam kulit. Sepersekian persen, whatever it is, something insert into our body, absorbing into our blood and become something that not really nice and sometimes become something that provoke the cancer also. Seserem itu? Ya. Dan juga ada yang alergik kepada synthetic color, kadang sampai spasma. Kalau orang foreigner ya, orang luar negeri itu ada yang sampai sesensitif itu sampai synthetic color pun mereka bikin sesak napas, dan kadang kalau penanganannya tidak pas ya bisa sampai jantungnya kelelahan dan seserem ini. Ya. Jangan bayangkan kita orang Indonesia. Makanya apa karena kita jarang menemukan kasus seperti itu di sekitaran kita, akhirnya kita tidak aware tentang hal ini, atau bagaimana? Do everyone notice that I have a spasmophilia over here right now? Gak ada yang notice kan? Ini saya temukan ketika saya di Perancis. Memang ada kesulitan nafas itu yang disebabkan bukan karena asma, bukan karena apa, ada yang karena faktor mentally, dia mungkin panik, ada mungkin karena faktor sesuatu hal, karena saraf terjepit dan segala macam. Dan kalau yang saya namanya spasmophilia, jadi sesak sebenarnya ini, karena dia panic attack gitu. Nah itu ada di dunia yang waktu itu saya stay di Perancis ya, dan ada juga yang memang sampai sesensitif itu, alergi sintetik dan bikin sesak. Sesaknya benar-benar sesak, bukan lagi asma gitu, tight gitu. Jadi itu ketika yang menanganinya tidak paham,
telat menangani ya sudahlah bubar gitu. Makanya jangan underestimate hal-hal yang semacam ini. Ini sangat berpengaruh besar, terutama kepada yang berniat ekspor. Kemana marketnya? Perhatikan baik-baik, karena kenapa sebuah negara itu sangat tight di dalam strict peraturan kesehatannya, karena ya memang sesensitif itu juga gitu ya, apa yang terjadi di dalam mereka menjaga kesehatan. Dan biasa yang kadang ya kalau di kita pikirannya kan kalau terlalu banyak dijaga jadinya sensitif banget ya, seperti itulah. Kadang-kadang memang jadi banyak yang sangat bersihan banget, nggak bisa kotor dikit ya kan. Kotor dikit dia langsung gatal-gatal. Nah, contoh anak pertama lah ya. Nah. Saking proteknya kita jadi dia malah cepat ringkih ya. Betul. Itulah makanya kalau udah niatnya ekspor, kita benar-benar deh. Kalau memang ada yang ya katakan jujur kepada produk. Karena kadang yang bertanya kayak misal kacang aja, alergi kacang sampai seperti itu kalau di film-film. Betul. Nah kita semua siapa yang nggak doyan kacang, ya kan? Semua suka, biji-bijian itu suka. Tapi kalau di luar benar-benar nggak bisa, even one piece of peanuts, ya nggak bisa, sesek sampai bisa pingsan gitu kan, itu di film. Berarti kalau di film kan memang sudah sering terjadi toh dan banyak common thing gitu. Dan bukan tidak mungkin juga terhadap hal-hal yang sensitif seperti itu, kayak pewarna sintetis gitu. Bahkan banyak mereka yang memang vegan juga lebih prefer kepada hal-hal yang natural. Oke. Sekarang pertanyaannya buat Kazi, sudah sampai di level berapa sih untuk masyarakat kita Indonesia buat natural dye, botanical print? Aduh, pertanyaannya menjebak, ini bahaya ini. Enggak, karena ini kita kabarkan bareng-bareng kan. Oh iya. Aduh, saya jawabnya apa ya? Perlu kesadaran lebih banyak. Karena ini pengalaman saya sendiri ya, memang perlu kesadaran, berawal dari edukasi juga, berawal dari pergaulan juga, seberapa peduli sih kita awalnya terhadap alam itu dulu. Terus juga seberapa peduli sih kita terhadap kesehatan. Orang Indonesia nih baik-baik, kadang-kadang dia mau berkorban dirinya gimana-gimana nggak dipikirin. Gitu. Padahal dengan dia memikirkan dirinya sehat dan dia bisa memberi manfaat lebih panjang. Harusnya kan begitu ya. Cuman kalau di kita nih, nggak apa-apa sekarang habiskan saja, yang penting saya memberikan manfaat. Bagus sih, baik, cuman short term jadinya. Ketika mau long term, dia harus perhatikan dirinya sendiri dulu, sehat, bagus, kuat, dia bisa bermanfaat banyak dan panjang. Harusnya gitu. Nah, pengertian ini yang belum banyak ya saya lihat, terutama bukan di daerah metropolis. Kalau di daerah metropolis mereka sudah sampai kepada pemahaman seperti itu. Kalau di yang jauh-jauh itu mereka terlalu baik menurut saya. Jadi kadang-kadang enggak sempat sampai mikirin dirinya sendiri. Atau karena tentang harga? Oh, kalau harga memang ya, kalau natural kita nggak bisa berharap murah harusnya. Satu, dari warna naturalnya doang, kita kan berarti explore ini tumbuhan. Makanya harus benar-benar pastikan bahwa kita membeli dari sumber yang bertanggung jawab. Bukan hanya menebang tapi dia juga mereplanting. Nah itu adalah tanggung jawab dari pembeli untuk bisa sadar, aware bahwa kamu beli dari mana, jangan sekedar cari yang murah. Nah ada social responsibility. It should be. Nah terkadang ya adalah itu dibutuhkan kesadaran dan kebersamaan. Come on, wake up gitu. Kita kalau tidak bersama-sama tidak akan terbentuk sebuah sistem, maka impossible kita recovery in anything. Fashion adalah satu hal dunia yang cepat banget perubahan. Benar nggak sih? Ya betul. Hari ini lagi boomingnya apa nih? Tiba-tiba minggu depan, bulan depan sudah ganti lagi. Dan pertanyaan saya adalah hal-hal yang baunya industri, maka dia akan memakai teknik-teknik yang kimia ya. Karena membutuhkan kecepatan, fast fashion. Betul. Ya.
melawan hal tersebut. Maka dari itu Z Collection hadir sebagai salah satu alat yang bisa membantu mengkampanyekan untuk let's start slow fashion. Jadi kita mulai berpikir Start slow fashion by doing eco. Karena eco itu tidak sekedar eco print ya, tetapi how we think, how we feel, how we act, how we think eco. Yes. Kalau bisa lebih efektif, kenapa harus yang berfoya-foya nggak jelas istilahnya, secara sistem, secara cara kerja ya kan? Secara perilaku. Ya, secara perilaku. Kalau bisa lebih eco feel, kenapa harus yang aneh-aneh? Maksudnya kalau dengan kita menggunakan eco, kita lebih merasa aku nggak ngerasa bersalah loh. Karena apa? Menggunakan ini udah nyaman, saya tidak merusak diri sendiri misalnya, atau tidak menambah sampah karena ini kan biodegradable, seratnya dari natural fiber 100%. Balik ke tanah lah ya. Ya, kembali ke tanah lebih cepat. Ya. Lebih cepat dan otomatis kita tidak menambah sampah gitu. Terus think eco itu ya gimana caranya kita pro kepada alam. Kayak misalnya ecoprint pun kita harus pro kepada alam supaya dia bertumbuh. Jangan hanya mengeksploitir, memotong-motong semaunya sendiri yang penting jadi cuan gitu. Tapi tidak berpikir bahwa tumbuhan ini juga mungkin tumbuhnya akan besar sampai ke anak cucu. Yeah. Nah, harusnya dipelihara dong. Kita namanya bekerja sama dengan alam, bukan mematikan alam. Karena sebenarnya di dalam agama saya Muslim, alam, tumbuhan adalah juga makhluk Allah. Sama seperti kita, sama seperti kucing, sama seperti anjing, ya kan, sama seperti beruang, cicak dan segala macam. Yes, virus, bakteri, bahkan angin, air adalah makhluk Allah juga. Batu, makanya air, dengan bekerja ini sebenarnya saya mengolah beberapa makhluk Allah. Maka saya selalu sadarkan beberapa teman yang bermain di eco, kalau mau cantik maka you have to beauty your soul first. You have to beauty your thing first, and after the universe will collaborate with you. Yeah, it should be in beauty. Yeah, in the product. They show in the product. Ya, makanya tidak sekedar eco itu sekedar eco print dari tumbuh-tumbuhan. Not as simple as that. Very deep down you have something big meaning and mission. Positive for the world. Bicara tentang, berarti kita lagi campaign ya, kalau boleh bilang campaign ya berarti ya. Campaign about bagaimana kita jaga bareng planet ini kan. Ya. Nah, gini Kak Zi, dari 10 teman Kak Zi, circle Kak Zi, yang sudah memakai produk Kak Zi, yang sudah mulai, yes, aku harus pakai yang produk, seperti ini. 1 sampai 10 sudah. Yang make sudah berapa kasih? Dari circle saya. Circle kasih. Automatically my team, my family, my friend ya. Banyak sekali dan mereka tidak sekedar menggunakan tapi juga ikut mulai menyadari bahwa itu dibutuhkan. Terutama beberapa klien saya ini pengalaman yang saya sendiri amazed, tapi ini bisa menjadi ternyata ini salah satu benefit juga dari menggunakan ecoprint yang prosesnya benar, karena dari serat alam dia menyerap baju ya, terutama baju, dia menyerap keringat dengan baik serapannya daripada yang bercampur polister, dan otomatis karena dia alam dia bekerja dengan baik dengan udara dan sekitar dengan suhu dengan lebih baik daripada yang non alam, dia lebih menguap lebih baik sehingga ketika keringat belum terkena bakteri itu dia sudah menguap dan mengering sehingga tidak ada namanya bau badan. Dan akhirnya dari beberapa customer saya yang punya anak remaja putri yang sedang hormonnya lagi bagus-bagusnya gitu ya, selalu ribut tentang deodoran yang dari luar negeri ini itu, ketika nggak dibeliin deodoran ngambek karena deodorannya habis dan dia nggak pede. Yes. Dan this is the solution. Include me. Yes. Oh ya. Yeah. I don't use deodorant actually. Dengan ini sebenarnya menyerap lebih baik dan adem dan cepat kering kok, cepat kering. Jadi belum sempat sampai ada bakteri dia sudah kering sehingga nggak akan bau badan. Ya, gitu. Betul. Ya, kecuali dia habis olahraga, sweaty, lot itu beda ya. Itu namanya kita butuh handuk.
handuk dulu baru pakai baju. Oke, Kazi lebih fokus ke luar negeri atau ke dalam negeri sekarang? Actually sepertinya luar negeri lebih bisa appreciate ya karena ini adalah handmade. Saya punya standar produk ini prosesnya minimal 10 sampai 15 hari. Tergantung cuaca. One piece. Kalau ya one per piece 10 sampai 15 hari. Kalau cuacanya mataharinya bagus itu bisa 10 hari saya bisa selesaikan, saya cuci, saya lock, fiksasi. Ya. Dan saya bilas habis sampai digecek di apa biar sampai zat-zat yang di dalamnya itu benar-benar sudah pure kembali kepada serat alam kain aslinya. Dan sudah Ya, tidak luntur cotton lagi ya. kembali kepada cotton, rayon kembali kepada rayon sehingga dia hanya sekedar berawal dari raw material yang plain kepada raw material kembali yang sudah bermotif dan Ya. menjadi raw material bagi industri lain, entah fashion atau furniture atau packaging atau art and anything or kid baby apparel also acceptable. Yes. Lebih penting itu kayaknya ya. Yes. Lebih harusnya didahulukan ya. Kalau di Indonesia menurut Kazi sudah berapa persen? Saya sudah. berterima kasih kepada beberapa bagian-bagian dari masyarakat yang juga peduli sehingga mengkampanyekan ekoprint sampai ke pelosok-pelosok dimanapun untuk menggogreenkan, niatnya bagus, menggogreenkan kita dan mengekokan craftnya para UKM-UKM gitu. Cuman ada beberapa hal, ada positif, ada negatif ya. Kadang-kadang pemilihan mentor itu menjadi penting karena ketika mengambil mentor adalah UKM yang baru bertumbuh, dia masih harus struggle di market. Ketika dia harus mengajarkan kepada orang-orang yang baru, dia akan berpikirnya begini, ini akan menjadi new pesaing baru. Sehingga terkadang yang saya lihat yang saya buktikan di pasaran itu kebanyakan ada aja gitu yang memberikannya tidak 100% as the process it should be. Enggak Karena dia adalah pesaing baru, akan menjadi pesaing baru kita gitu ya. Nah, resepnya enggak 100% yang seharusnya sehingga kok lama-kelamaan banyak ya yang kualitasnya lama-lama menurun. Tapi dia bilang sama-sama ekoprint juga. Padahal harusnya kalau memang yang mengajarkan adalah ini kan handmade ya, harusnya kita saling berangkulan. Harusnya kalau misalnya ngambilnya dari mentornya dari yang levelnya lebih, itu dia akan mengambil yang di bawah itu sebagai tim jaringan dia yang akan membantu dia mensupport quantity gitu. Nah itu seharusnya, cuman awalnya mungkin tergesa-gesa jadi kurang agak terpikirkan secara struktural atau secara sistematisnya bagaimana yang baik ya, it happen. Makanya kalau saya boleh saran beberapa hal yang harus kita notice sebagai buyer dari ekoprint produk adalah your hand feel. Ya, harusnya dia benar-benar lembut karena dia adalah natural fiber. Ya, kecuali natural fiber yang bentuknya rami memang agak ada seratnya, agak kasar ya, itu memang specialty-nya begitu. Tapi kayak rayon atau katu itu harusnya sudah lemes. Kalau dia masih kaku, masih panas, berarti masih ada ingredient yang di dalam belum selesai atau si pengrajinnya sebenarnya nggak tahu kalau itu belum selesai. Karena itu terpotong di awal, ilmunya nggak lengkap. Gimana dia tahu? Dia pikir dia sudah perfect, pede aja gitu. Padahal yang ngajar dulu pertama dia aja ngasihnya cuma 90% misalnya. Padahal ini natural proses itu nggak bisa di skip. Saya sudah coba banyak hal untuk men-skip, mempersingkat. Ternyata nggak bisa, natural is natural. Kita harus patient, kita harus sabar harus dan teknik satu dengan teknik berikutnya. Ya, dan mengikuti dia, bukan kita yang egois dia ngikutin kita ngikuti alam, kita ngikuti sifatnya dia. Oh. Ya, karena nggak tahu gimana power mereka lebih besar, mereka nggak bisa dikontrol, uncontrollable. Ya, kita bikin pendek akan ada risiko kepada kualitas. Kita bikin simple akan ada risiko kepada kualitas juga. Kayak gitu. Jadi prosesnya panjang, makanya saya berharap buyer-buyer juga bisa melihat yang berkualitas dan ketika berkualitas tolong hargai kita bekerja dengan maksimal. Ini Bu, pinggang Bu sakitnya minta ampun kalau ngerjain. Kalau kita nggak cinta bener craft nih, aduh udah pensiun dini kita. Oke, Kazi.
tentang tentang tren, tentang kesukaan, tentang trendsetter, tentang idola, ya kan? Itu kan akan salah satunya adalah fashion. Apakah Kak Si sudah juga menyiapkan bagaimana agar this one akan bisa menjadi trendsetter, dan apa tadi yang sudah dibilang sama Kak Si akan tersampaikan ke banyak kalangan yang paling paling kita tuju anak muda kayak gitu Kak Si? Iya, kebetulan saya punya warna favorit itu yellow stabilo. Seperti ini. Ini warna favorit saya. Memang saya cheers orangnya. Nah, itu yang agak susah dicapai oleh pewarna natural ya. Karena natural itu biasanya dari kayu-kayuan kan agak besek gitu lah. Istilah kata bahasa Indonesia, bahasa Jermannya besek gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kita coba olah-olah, gimana caranya by proses sih tetap itu, karena kita hanya sedikit pengetahuan tentang kimia-kimia karena dulu saya penyintas kanker dan jadi tahu organik. Akhirnya bertemulah dengan beberapa yang seperti ini warna-warnanya, dan ini saya berharap bisa lebih menarik ya, bisa lebih menarik buat anak muda. Dan saya sendiri punya idealisme dan punya soul punya soul sendiri tentang Z Collection. Memang kita lebih arahnya ke yang seperti ini gitu. Kita happy aja mengerjakan yang seperti ini kayak gitu. Nampaknya banyak yang belum paham, dipikirnya ini bukan ecoprint. Ini 100% ecoprint. Bahkan saya berani di tes laboratori karena terakhir kemarin buyer dari Dubai juga ternyata mereka ngetes laborat di sana. Saya nggak dikasih tahu dia sudah langsung mau engage, mau bikin MOU eksklusif supplier kayak gitu. Saya kaget, nah ternyata mereka sudah masukkan ke lab dan it is okay gitu. Benar-benar eco. Nah, saya coba menghadirkan hal-hal yang kontemporer, yang modern, yang tidak lagi gimana ya? Kita kalau do business, be serious. Answer the market. Gitu, bukan sekedar ikut kanan, ikut kiri, barangkali laku. Kalau namanya gambling mah ya, pasang togel aja sih, ya enggak? Gitu, kita bisnis itu effortnya banyak. Jadi, nah, ya apa ya, ya itulah yang harus memang kita sama-sama saling introspeksi ya sebagai UKM itu. Kalau namanya mau naik kelas, ya bukan kelasnya doang yang suruh naik ke atas, tapi orangnya juga. Ya sebenarnya yang naik kelas itu bukan sekedar produk kok, ownernya dulu harusnya naik. Kalau ownernya naik, automatically dia akan menginginkan produk yang naik. Yes, I'm with you. Nah ya, kalau produknya doang yang dikurasi, yang ini itu, disuruh teknik ini itu, tapi ownernya sense-nya nggak nyampe, cara berpikirnya nggak nyampe, ya pelangap-pelongo aja dan jualannya jualan barangkali laku, dia nggak tahu marketnya dia di A, jualannya di B, ya zong. Dan akhirnya dia berpikir dengan banting harga maka dia akan laku. No, that's a silly thing that happened to us. Akhirnya mematikan UKM lain yang dia serius melakukan bisnis. Ketika ada customer. Itu problem jamak di mana-mana tuh. Oh, belum jamak apa nih? Problem jamak di mana-mana. Makanya ayo kita sadari, kita rubah. Semoga yang mendengar podcast ini sebenarnya ya untuk semuanya, semoga bermanfaat semuanya. Dan mungkin ini to the point saya kalau ngomong, tapi coba deh diintrospeksi dalam diam nih, bersemedi gitu. Coba deh koreksi, kayaknya ada beberapa hal yang mungkin saya katakan itu ada baiknya untuk ditelusuri. Semoga menjadi solusi bagi problem-problem UKM. Wow. Oke, Kak Zi, sekarang sebelum kita akhiri, boleh Kak Zi kasih satu ajakan buat teman-teman yang ngedengerin kita tentang slow fashion, terus tentang pakai yang natural, karena akan begini. Oke, buat semuanya yang dengerin podcast saya,
mulai hari ini dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang semakin banyak nih di masyarakat, selain masalah ekonomi ya terutama, ini juga bisa menjadi solusi ekonomi sebenarnya apabila dilakukan dengan proses yang benar. Betul. Ayo kita sama-sama campaign Save the Planet. Planet kita sudah panas, kalau planet kita panas, nggak sehat, nggak butuh waktu lama. Ini tanah tidak subur karena banyak sampah yang tertimbun di dalam tanah, membuat tanah itu tidak bisa dia berproses dengan alami, menghasilkan hal-hal yang humus atau yang menyuburkan tanaman, sehingga beberapa dekade, nggak usah jauh-jauh deh, 10 tahun ke depan ini kita sudah mulai semakin kekurangan pangan. Karena apa? Tanaman yang ditanam hasilnya tuh kalau nggak kerdil, kalau nggak subur dan nggak mencukupi kuota manusia-manusia yang hidup. Lalu kita beranak pinak nih, mau dikasih makan apa? Dikasih makan uang yang kaya raya, nggak ada beras yang nggak kenyang. Nah, jadi tetap kembali save the planet. Satu. Kedua, save ourselves with wearing something healthy. Enggak cuma dietnya doang, dietnya oke, gymnya oke, bajunya sintetik semua, baru-baru gonta-ganti otomatis dia pakai pewarna sintetis yang baru terus dan dia mengabsorb terus si pewarna sintetis. Nah ya saya nggak tahu ya, memang banyak sekali faktor cancer. Kita tidak bisa menjudge juga, istilah kata yang merokok aja nggak mati-mati, istilah kayak gitu kan, nggak bisa bilang gitu juga. Ini kan one of problem. Effort kita untuk menjaga kesehatan. Be serious kayak gitu. Terus juga dengan kita melakukan eco-print ini, selain menambah fresh air ya karena replanting, ya supporting go green, and then we do eco-friendly, something that healthy for our body, and we do zero waste karena ini tidak ada sampahnya. Sampahnya itu hanya tumbuhan yang dipanaskan itu menjadi kompos, hanya dikumpulkan saja di pojok, dalam beberapa minggu dia sudah jadi kompos campur dengan tanah menjadi soil fertilizer. Make more creativity, make more money. Setelah itu si bahan itu sendiri biodegradable karena seratnya natural fiber 100%. Jadi tolong yang berkarya di eco-print hanya gunakan natural fiber, jangan yang bercampur dengan polyester kayak gitu. Wow, luar biasa. Teman-teman yang penasaran dengan karya dan produk dari Kak Z Collection, di Inacraft 2024 bisa kunjungi booth Kak Z Collection di Assembly Hall 115, dan ada beberapa sampel yang saya taruh di BUMN, PLN juga. Dan juga ada beberapa kontak yang mungkin bisa dicapai, yaitu lewat Instagram ZEE.999 ya, 666.ZEE.999 gitu. Terus ada di TikTok untuk proses-prosesnya juga sama, 666.ZEE.999. Ada di YouTube juga, cari aja Z Collection. Ada websitenya zinanda.com. Baik, semoga apa yang kita obrolkan malam hari bersama dengan Kak Reni Z bisa mencerahkan kita bersama bahwa kita bisa menjadi bagian dari kesehatan kita sendiri, kesehatan masyarakat kita, kesehatan bangsa, kesehatan dunia. Dan penyelamatan bumi, lebih dini. Maka dari itu bergabung sama kita. Saya juga malu hari ini pakai baju yang belum pakai natural dye. Tapi habis ini selepas saya ngobrol bersama dengan Kazi, semoga bisa menjadi ikut bagian dari kita bersama-sama memakai yang natural. Thank you Kazi atas ngobrolnya di Podcraft pada malam hari ini. Sukses selalu buat Kazi. Semoga kliennya tambah banyak. Tapi saya berharap semoga tidak cuma luar negeri ya. Dalam negeri juga semakin tumbuh, semakin banyak. Pokoknya biar dari dunia sampai akhirat. Sampai dunia sampai akhirat, boleh. Dan akhirnya saya Sandro pamit undur bersama dengan Kazi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok hari di Inacraft 2024 untuk yang hari keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.